Selama dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, Indonesia pernah melewati masa-masa keemasan. Harga bahan pokok stabil dan juga perekonomian meningkat. Karena itu kini sejumlah masyarakat rindu dengan sosok bekas Presiden Soeharto. Kerinduan itu diwujudkan dengan pendirian museum dan desain kaos. Sepertinya masyarakat sudah lupa dengan rentetan kejahatan hak asasi manusia yang terjadi sepanjang rezim Soeharto. Reporter Rio Rizalino mencari tahu mengapa masyarakat merindukan sosok Soeharto. Siang itu Museum Soeharto di Desa Kemusuk, Yogyakarta tampak ramai. Ratusan siswa sekolah menengah kejuruan dari kota Bekasi, Jawa Barat berkunjung ke museum ini. Kehadiran mereka di sini dalam rangka study tour. Jarak antara Bekasi dan Yogyakarta tidak dekat, sekitar 500 km. Tapi siswa-siswa ini rela menempuh jarak sejauh itu untuk mengunjungi Museum Soeharto. Pengen tahu sejarah presiden kita yang dulu ya, Pak Soeharto, terus ya sambil napak tilas saja gitu. Pengen tahu tempat-tempatnya juga seperti ini. Ternyata anak-anak antusias sekali gitu. Museum ini digagas oleh keluarga Soeharto sejak tahun 2007. Namun pada Juni 2013, Museum Soeharto baru berhasil didirikan oleh adik Soeharto, Probo Sutejo. Tujuannya sendiri yang paling utama adalah untuk mengenang dari jasa-jasa Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, mengenang jasa-jasa yang telah diberikan ke bangsa Indonesia dalam masa-masa perjuangannya, sekaligus untuk mengenang dan mengenalkan tanah kelahiran dari Bapak Haji Muhammad Soeharto, karena beliau dilahirkan di tempat ini, Mas. Museum ini berisikan sejumlah informasi tentang Soeharto, mulai sejak kelahirannya, kiprahnya di militer, kepemimpinannya di era Orde Baru, hingga kematiannya pada tahun 2008. Ya, harapannya dari pengelola itu masyarakat bisa mengenal tentang apa yang ada di dalam memorial ini, tentang perjalanan hidup dari Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, dan juga sebagai kajian untuk mengenang jasa-jasanya dari Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Usia para siswa ini masih belasan tahun. Mereka tidak pernah merasakan hidup di zaman Soeharto. Karena itu, bagi mereka museum ini memberikan banyak informasi baru. Ya, saya jadi lebih banyak tahu tentang Bapak Presiden Soeharto dan lebih tahulah di mana dia lahir dan ketika matinya dia di mana. Terus yang informasi apa sih yang kamu dapat dari sini? Informasi sih, ya saya jadi lebih tahu siapa yang merebut Irian Jaya waktu dulu, terus ya kesan-kesan apa yang dia berikan kepada Indonesia. Pengunjung museum ini bukan hanya anak muda. Orang tua pun tidak sedikit yang terlihat di sini. Umumnya mereka ingin bernostalgia dengan masa-masa kepemimpinan Soeharto. Salah satunya adalah Sutijah. Kalau dulu itu aman gitu ya, nggak ada. Jadi segala sesuatunya tuh aman, jarang ada teroris sampai itu jarang, waktu Pak Harto itu jarang ada seperti itu. Tapi setelah Pak Harto tidak menjadi presiden kok keamanan yuk mudah disadap. Misalnya kalau Pak Susilo itu kena gampang mudah disadap sekali. Zaman Pak Harto kan nggak bisa seperti itu gitu loh. Kerinduan masyarakat pada sosok Soeharto tidak hanya terlihat di museum ini. Sekitar 10 km dari Desa Kemusuk, tepatnya di Jalan Malioboro, Yogyakarta, kaos bergambar Soeharto laku keras. Kaos ini sudah dijajakan di sini sejak 5 tahun yang lalu. Kalau orang suka beli kaos Soeharto tuh karena apa, Mas? Tahu nggak? Ya sosoknya beliau lah, Mas. Kalau dikata-katanya ini kan memang penak zamanku gitu kan. Memang kalau orang bilangnya enak zamannya Pak Harto karena Bapak murah. Tidak jelas siapa yang pertama kali membuat kaos bergambar Soeharto. Sedikitnya ada 5 desain kaos Soeharto dengan senyumannya yang khas. Dan dalam sebulan, Anto bisa menjual sampai 60 potong kaos. Biasanya yang beli dari mana aja tuh? Semua ya, Mas. Bahkan sampai bule pun ada yang beli karena dia suka figurnya Pak Harto.
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam mengatakan, kerinduan masyarakat pada sosok Soeharto cukup beralasan, sebab pada masa kepemimpinannya, Indonesia mencapai puncak pembangunan, keamanan, dan perekonomian. Saya mengakui bahwa Soeharto itu banyak sekali melakukan pembangunan di Indonesia. Masa pemerintahan yang 33 tahun itu menyebabkan dia banyak sekali membangun secara fisik. Jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain itu sudah terbangun dengan sangat banyak gitu. Kini, hampir sewindu setelah wafatnya Soeharto, sejumlah pihak mencoba mengembalikan masa-masa Orde Baru. Salah satunya adalah Partai Golkar yang identik dengan Soeharto. Pada masa Orde Baru, Golkar adalah pendukung utama pemerintahan Soeharto. Dalam kampanye pemilu legislatif 2014 lalu, Golkar kerap memuji-muji keberhasilan pemerintahan Soeharto. Golkar mengajak masyarakat untuk memilih partai berlambang pohon beringin itu, agar bisa kembali merasakan enaknya zaman Soeharto. Kita tahu selama 32 tahun itu dengan pimpinan Presiden Soeharto yang adalah salah satu mendirikan Golkar, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini harus sejahtera. Alhamdulillah, saya ingin tanyakan, apakah saudara-saudara setuju bahwa memang Indonesia maju? Setuju? Setuju! Partai Golkar mengaku sengaja menjual slogan enak zaman Soeharto untuk menarik simpati masyarakat. Kenapa kami mengangkat itu? Pertama, itu muncul dari masyarakat sebagai sebuah kebutuhan. Kedua adalah zaman Pak Harto itu adalah zaman Golkar. Dan ketiga, visi negara kesejahteraan 2045 yang dipersiapkan oleh Partai Golkar itu juga sedikit banyak menyentuh hal-hal yang disentuh pada zaman Pak Harto dulu. Tapi Golkar membantah ada di belakang beredarnya kaos-kaos bergambar Soeharto di masyarakat. Fenomena rindu Pak Harto itu kan adalah fenomena biasa. Terus diekspresikan lewat ekspresi-ekspresi spontan ya. Seperti ekspresi verbal sampai dengan bentuk-bentuk seperti stiker, poster, dan lain sebagainya. Nah itu bukan gerakan yang disetting oleh Golkar. Namun di balik semua keberhasilan Soeharto, tersimpan kisah kelam dari ratusan bahkan ribuan korban pelanggaran HAM. Di antaranya, korban peristiwa Gerakan 30 September, Tanjung Priok, Talang Sari, daerah operasi militer di Aceh, hingga penculikan aktivis pada tahun 1998. Salah satu korban rezim Orde Baru adalah Mbah Karno. Kakek berusia 80 tahun ini adalah bekas tahanan politik yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan ini muncul karena Mbah Karno muda pernah ikut pawai ulang tahun PKI di Ngawi. Padahal ia bukan anggota partai, melainkan hanya guru sekolah biasa. Jadi saya untuk paham Marxisme ini tidak tahu. MDA tidak tahu, sampai sekarang demi Allah tidak tahu, iya tidak tahu. Jadi saya pernah dididik di partai, tidak pernah demi Allah. Saya aja tugasnya itu hanya ngajar, iya ngajar. Mbah Karno ditangkap sebulan setelah pecah peristiwa Gerakan 30 September. Ia ditahan bersama ratusan orang yang dituduh PKI. Di sana, Mbah Karno dan tahanan lainnya mengalami penyiksaan dan intimidasi. Ya hanya dipukuli, tidak pernah di pengadilan, tidak pernah. Saya merasa yaitu kalau jawabnya salah, pukul. Saya mengiyakan saja bisanya supaya tidak dipukuli. Tapi mengiyakan itu ada risiko. Risikonya dibunuh itu. Gitu. Apa aja yang ditanya Pak? Ya tentang kamu ikut untung, kamu ikut kamu gitu itu, kamu ikut G30S, kamu pergerakannya di Jakarta saya tidak tahu di mana.
Mbah Karno dibebaskan tahun 1976. Tapi stigma komunis terus melekat pada dirinya beserta keluarga. Ini yang jadi beban selama bertahun-tahun. Hak-hak mereka sebagai warga negara dihilangkan. Mereka kesulitan bekerja, sekolah, dan memperoleh bantuan sosial. Adik-adik saya waktu itu di SMA negeri semua, dipecat semua. Iya, itu saya enggak. Tapi itu sudah ikhlas saya. Tapi setelah ada peraturan bersih lingkungan, anak saya itu tidak boleh masuk ABRI. Itu dosanya apa? Sedang kelahirannya tahun 75. Bagi Soeharto, PKI mesti ditumpas karena dianggap sebagai dalang gerakan 30 September. Di bawah komandonya, jutaan orang dibunuh setelah dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati untuk negara dan Pancasila, dan bukan mati konyol. Insya Allah, kita akan berhasil menumpas mereka. Ini kan kita pertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu. Soekarno jelas dia tidak memegang komando lagi pada saat itu. Bahkan dia meminta supaya pembunuhan itu dihentikan gitu. Nah, Soeharto adalah orang yang menugaskan operasi-operasi militer pemberantasan G30S itu. Di masa tuanya, Mbah Karno terus mencari keadilan. Sejumlah lembaga seperti Komnas HAM dan LSM Kontras ia sambangi untuk mencari titik terang kasusnya. Menurut Bapak siapa sih yang paling bertanggung jawab? Iya, Soeharto dan antek-anteknya dan kroninya. No. Wong urusan itu urusan lubang buaya saya tidak tahu menau, urusan PKI tidak tahu menau. Demi Allah saya itu bukan PKI. Selain bertangan besi, Soeharto juga dikenal anti terhadap kritik. Sejarawan LIPI Asfi Warman Adam mengatakan, setiap kritik yang diarahkan kepada Soeharto atau pemerintah selalu dianggap bagian dari upaya mengacaukan keamanan sehingga harus diberantas. Dampaknya sangat keras gitu, karena orang-orang yang berani mengkritik Soeharto itu akan pada setelah tahun 65 itu yang jelas mereka akan dicap PKI, akan dimasukkan ke dalam penjara, termasuk juga mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah, sungguh pun bukan terlibat G30S misalnya. Salah satu kritik yang pernah diarahkan kepada pemerintah Orde Baru adalah soal penerapan asas tunggal Pancasila. Kritik ini datang dari kalangan umat Islam yang menolak penerapan tersebut. Sikap ini kemudian ditanggapi keras oleh militer, hingga pecah peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Salah satu keluarga korban tragedi Tanjung Priok adalah Nur Hayati. Ia masih ingat betul kengerian pada 12 September 1984 itu. Dan kejadian itu ya sempat suasananya seperti orang perang begitu, mati lampu. Itu sampai jam 3 pagi mereka yang ada di luar itu kedengaran nama saya itu diuber-uber pakai tembakan, ada yang loncat ke kali, bahkan ada yang kena peluru nyasar. Semalaman Nur Hayati dan keluarga tidak berani keluar rumah. Jam 10 pagi saya baru berani keluar, dan itu di luar itu udah porak-poranda, udah segala macam bekas-bekas bakaran, siraman air. Pas waktu itu yang kata orang di situ banyak mayat bergelimpangan kan, itu disemprot sama pemadam kebakaran. Itu saya sempat ngeliat itu di gotnya itu masih merah gitu. Dalam peristiwa itu, Nur Hayati kehilangan ayah tercintanya. Selama belasan tahun, ia tak tahu di mana sang ayah berada. Setelah rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998, Nur Hayati baru tahu kalau ayahnya terbunuh pada peristiwa itu. Yang pada akhirnya ketika ada pengadilan ad hoc, baru saya tahu, saksi mata mengatakan bapak saya ditembak 3 kali. Itu kedua kali dia masih berdiri, ketiga kali dia jatuh, dan itu dilempar ke truk, ya ikutlah masuk ke dalam kuburan massal. Rentetan peristiwa pelanggaran HAM itu tidak akan kita temui di Museum Soeharto.
Karena itu, sejarawan Lipe menyebut museum ini tidak mendokumentasikan sejarah dengan utuh. Masalah pelanggaran HAM itu tidak ada di situ. Persoalan korupsi, termasuk juga masalah bisnis anak-anak Soeharto itu kan tidak ada di situ gitu. Jadi kalau persoalan misalnya serangan umum 1 Maret tahun 49 misalnya, atau Soeharto sebagai Panglima Mandala untuk perebutan Irian Barat misalnya, itu kan memang ada gitu. Tetapi di sisi yang lain kan ada masalah lain yang juga harus diketahui masyarakat. Pengurus harian Museum Soeharto, Muhammad Arif Ramadan, tidak percaya Soeharto pernah melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM. Bagi dia, Soeharto adalah sosok yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Yang jelas saya sendiri merindukan dari sosok seorang Soeharto. Berarti masnya nggak percaya gitu ya kalau misalnya Soeharto itu pernah melakukan pelanggaran HAM dan yang lain-lainnya gitu? Belum percaya, Mas. Karena belum ada bukti-bukti yang memang itu menyatakan bersalah. Sebenarnya sah-sah saja kalau rindu Soeharto. Tapi kita juga harus imbang melihat rekam jejak jenderal yang satu ini. Sampai hari ini, para korban pelanggaran HAM masih mencari keadilan. Sudah berulang kali Indonesia berganti presiden. Belum ada satupun yang serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM Orde Baru. Ya kita pengennya tuh pemerintah memperhatikan gitu loh. Setidaknya keluarga korban ini dapat apa kayak gitu. Ya walaupun nggak pengakuan kebenaran itu, setidaknya ya kompensasi lah buat korban yang ditinggalkan. Itu kan sekarang kan banyak yang terpuruk, banyak yang terseok-seok. Semoga nasib saya dan teman-teman saya yang tidak dosa itu diberi keistimewaan, atau mungkin dia membantu kita untuk rehabilitasi dan untuk kompensasi ya.